Halo semuanya, di video kali ini kita bakal bahas tuntas tentang aplikasi pinjaman online yang bernama Ipoji. Nah, apakah Ipoji ini aman, legal, terdaftar di OJK, dan bagaimana pengalaman pengguna sebelumnya? Yuk kita kupas satu persatu. Nah teman-teman, Ipoji ini adalah layanan pinjaman online yang dikembangkan oleh PT Finansia Aira Teknologi. Aplikasi ini menawarkan pinjaman tunai cepat cair langsung ke rekening dengan proses yang diklaim mudah dan tanpa jaminan. Nah, yang paling penting lagi, Ipoji ini sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK alias Otoritas Jasa Keuangan. Jadi, dari sisi legalitasnya bisa dibilang aman dan bukan pinjol ilegal, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut bahas terkait fitur-fitur yang ada di dalam aplikasinya. Nah, di aplikasi Ipoji ini, mereka menawarkan limit pinjaman hingga 10 juta rupiah. Tapi walaupun demikian, semua itu tergantung dengan kualitas kredit kita masing-masing, teman-teman. Untuk nanti limit yang akan didapatkan bisa jadi kecil ataupun bisa jadi lebih besar. Selanjutnya untuk tenor atau jangka waktu pinjaman yang aplikasi ini tawarkan yaitu hingga 91 hari. Nah, Ipoji ini memiliki dua produk pinjaman yaitu produk pinjaman tunai dan produk cicilan. Nah, produk pinjaman tunai ini yang kita bahas tadi yaitu memiliki limit maksimal hingga 10 juta rupiah dan tenor atau jangka waktu pinjaman 91 hari. Kemudian untuk yang kedua yaitu produk cicilan. Nah, untuk yang kedua ini adalah jangka menengah yaitu produk cicilan. Untuk tenornya sendiri hingga 6 bulan dan limitnya lebih kecil dari pinjaman tunai yaitu hanya maksimal 8 juta rupiah teman-teman. Nah sekarang langsung aja akan saya cek berapakah Ipoji ini akan memberikan limit pinjaman terhadap data saya teman-teman. Untuk proses pengisian data-datanya kemungkinan tidak akan saya tampilkan karena sama saja dengan pinjol pada umumnya. Biasanya kita hanya diminta untuk foto iktp, verifikasi wajah, dan mengisi informasi pekerjaan. Nah, setelah mengisi data pengajuan, di sini saya langsung mendapatkan limit pinjaman yaitu hingga Rp800.000. Dan untuk jangka waktu pinjamannya ternyata hanya 14 hari, teman-teman. Nah, kemungkinan untuk limit serta tenor pinjaman ini tergantung dengan kualitas kredit masing-masing. Bisa jadi mungkin data kalian akan memiliki limit yang besar dan jangka waktu pinjaman atau tenornya panjang, teman-teman. Tidak seperti punya saya yang jangka waktu pinjamannya hanya 14 hari. Nah, jadi buat teman-teman yang memiliki pengalaman terkait dengan aplikasi ini, silahkan boleh berbagi pengalamannya di kolom komentar video ini. Oke, sekarang akan kita cek untuk permohonannya. Apakah nantinya kita akan ditampilkan rincian lagi? Karena di sini kita tidak melihat berapakah yang harus kita kembalikan nantinya. Nah, untuk Ipoji ini, jika kita meminjam Rp800.000, dengan jangka waktu pinjaman 14 hari, maka untuk bunga yang mereka kenakan itu hanya 33.600 teman-teman. Dan untuk pelunasan keseluruhannya yaitu 833.600. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini untuk bunga pinjaman ini tergolong kecil, hanya saja untuk tenor atau jangka waktu pinjamannya sangat singkat teman-teman. Karena tentu saja untuk pinjol itu pastinya memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Untuk Ipoji ini sendiri kelebihannya yaitu legal dan diawasi OJK, kemudian prosesnya cepat dan tidak perlu anggunan. Kemudian untuk kekurangannya, yang saya lihat untuk kekurangannya sendiri di sini hanya jangka waktu pinjaman yang terlalu singkat teman-teman. Nah, gimana menurut kalian yang pernah coba aplikasi Ipoji ini? Silahkan share pengalamannya di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan info penting seputar dunia pinjol dan keuangan digital lainnya. Oke, saya akhiri untuk pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten berikutnya.